Aparat gabungan masih melakukan penyekatan di pintu keluar Kota Bekasi mengantisipasi demo buruh pada Rabu pagi. Selain itu juga dilakukan penambahan kekuatan personil di lapangan. Penyekatan oleh petugas sudah memasuki hari ketiga dan akan terus dilakukan hingga Jumat besok. Penjagaan dilakukan di 6 titik wilayah Kota Bekasi yakni pintu tol Bekasi 1, pintu tol Bekasi 2, pintu tol Bekasi Timur, Pondok Gede, Harapan Indah, dan Sumber Arta. Polres Metro Bekasi mendapat tambahan kekuatan personel dari Polda Metro Jaya dan TNI. Jika ditemui kendaraan pengangkut massa menuju Jakarta, aparat akan mengarahkan untuk putar balik. Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Reza Ramadan, yang saat ini berada di kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi menjelang siang Reza, bagaimana perkembangan aksi buruh tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlanjut? Ya, aksi demonstrasi terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih dilanjutkan, Amel dan juga Megi, di mana aksi kali ini dilanjutkan yaitu khususnya di kawasan industri Cibitung. Dan saat ini sendiri konsentrasi massa ini sudah mulai berkumpul, namun memang dari massa sendiri masih menunggu adanya tambahan massa dari pabrik-pabrik lain yang masih bekerja. Dan saat ini mungkin jika dilihat di belakang saya, beberapa konsentrasi ini sudah mulai terpecah. Namun tadi yang dapat saya gambarkan, memang dari massa sendiri ini masih menunggu para pekerja-pekerja yang masih beroperasi untuk bergabung, untuk nantinya mereka akan melakukan konvoi menuju ke Pemda untuk menyampaikan aspirasinya. Dan memang jika sesuai dengan yang disampaikan dari salah satu serikat buruh, disampaikan bahwa saat ini nantinya akan dijadwalkan untuk beraudiensi dengan Wali Kota Bekasi terkait dengan aspirasi mereka terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa yang disampaikan ataupun yang ditolak adalah terkait dengan poin-poin misalnya terkait dengan penghapusan UMK dan UMSK dan juga terkait dengan pengurangan pesangon serta aturan tenaga kerja. Aspirasi inilah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah. Dan mungkin jika dapat dilihat di belakang saya, di layar yang Anda lihat sekarang ini ada mobil Panzer. Tadi beberapa menit yang lalu, Amel dan juga Megi, kawanan ataupun kelompok dari buruh ini berbondong-bondong menuju ke sebuah perusahaan yang di belakang dari mobil Panzer ini. Jadi sebuah perusahaan ini masih beroperasi dan tadi buruh ingin memanggil kawan-kawan mereka untuk ikut aksi, namun itu langsung dihadang oleh tentara. Oleh karena itu tadi untungnya tidak sempat menimbulkan gesekan, akhirnya buruh memilih untuk mengalah dan juga mencari titik kumpul lainnya. Dan dapat yang saya sampaikan memang saat ini masih buruh masih melakukan pengumpulan massa. Dan juga yang dapat saya sampaikan memang ada serikat buruh yang juga tidak ikut bergabung. Jadi ada serikat buruh yang masih memutuskan untuk di Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi. Ada serikat buruh yang tetap memilih untuk melakukan ataupun melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana aksi mereka akan melakukan konvoi dan menyampaikan aspirasinya ke Pemda setempat. Namun ada juga serikat buruh yang memilih untuk menghentikan aksinya pada hari ini, artinya bagi serikat buruh yang memilih untuk menghentikan aksi ini, mereka memilih akan berdialog kepada pemerintah daerah dan juga memilih untuk selanjutnya memberikan pamflet-pamflet ke masyarakat terkait dengan sosialisasi terkait dengan dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Amel. Iya. Lalu Reza, dengan sosialisasi yang terus gencar dilakukan ini, sampai kapan unjuk rasa ini akan berlangsung? Dan bagaimana situasi di pabrik yang bersangkutan? Apakah aktivitas dan operasional juga tertunda? Ya, kalau jika sesuai rencana, maka aksi demonstrasi ataupun aksi terkait simpatik terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dilakukan selama 3 hari terhitung dari kemarin hingga Jumat besok. Dan jika terkait dengan operasional, memang beberapa kawasan industri Cibitung operasionalnya ini berhenti karena terkait dengan aksi unjuk rasa ataupun aksi demonstrasi yang nantinya akan dilakukan. Namun ada beberapa
kawasan perusahaan ataupun pabrik yang masih beroperasi, misalnya yang tadi di belakang saya, yang dijaga oleh aparat keamanan, operasional dari pabrik ini masih berjalan karena ini juga dilindungi oleh pihak keamanan, baik dari pengamanan internal maupun pengamanan luar, dalam hal ini dari pihak TNI yang melakukan pengamanan. Dan memang sedikit banyak juga beberapa industri ataupun pabrik-pabrik perusahaan di sekitaran Cibitung maupun di wilayah Bekasi, khususnya tadi saya sempat menjambangi beberapa perusahaan ataupun beberapa pabrik, dan ada beberapa perusahaan juga yang memiliki kebijakan untuk meliburkan selama 3 hari supaya untuk memberikan waktu bagi para buruh-buruh ini juga untuk dapat berkumpul dan juga dapat menyampaikan aspirasinya. Jadi memang tidak semuanya pabrik-pabrik ini tetap beroperasi, namun juga ada pabrik-pabrik yang justru memilih ataupun memberikan hari libur supaya buruh-buruh ini dapat berserikat ataupun dapat menyampaikan aspirasinya. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Reza Ramadan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya kita akan ke Surabaya. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Gedung Geraha di Surabaya. Selamat pagi menjelang siang Miftah. Bagaimana situasi terkini aksi buruh di Surabaya? Poin-poin apa saja yang dianggap berat oleh buruh? Miftah. Amel dan Maggie, selama 2 hari ini, serikat buruh yang tergabung dalam kelompok-kelompok besar yang ada di Surabaya dan Jawa Timur masih melakukan sosialisasi terkait apa yang akan mereka lakukan nanti tanggal 8 atau tepatnya besok. Kemarin saya mengikuti aksi mereka di salah satu kantong industri di kawasan Surabaya dan Sidoarjo. Mereka mendatangi satu persatu pabrik di sana untuk memberikan sosialisasi kepada manajemen pabrik sekaligus juga kawan-kawan mereka yang bekerja di pabrik tersebut untuk mengikuti aksi pada tanggal 8 Oktober besok. Mereka mengimbau manajemen perusahaan tidak berani-beraninya mereka melakukan penghadangan atau penghalauan atau bahkan pelarangan karyawan mereka atau pekerja mereka untuk ikut aksi pada tanggal 8. Melalui pengeras suara mereka mengatakan bahwa ada kewajiban yang mutlak yang harus diberikan oleh para pekerja baik di sektor pabrik maupun di sektor lainnya, misalnya perbankan atau pekerja perhotelan yang ada di Surabaya untuk turun aksi pada tanggal 8. Mereka meminta perusahaan tidak melakukan penghalangan dan ini menjadi perhatian bagi warga di Surabaya, tepatnya yang ada di seputaran tengah kota tempat titik aksi akan berlangsung. Hari ini setelah kemarin mereka melakukan sosialisasi di kawasan kantong industri Sier atau Rungkut, mereka akan melakukan hal yang sama di kawasan kantong industri lain di Surabaya, yaitu tepatnya di Margomulyo. Di kawasan ini juga banyak sekali, bahkan puluhan ribu pekerja berada atau bekerja di kawasan tersebut, sehingga diperlukan sosialisasi minimal 1 hari penuh untuk melakukan pergerakan dari pabrik satu ke pabrik yang lain untuk memastikan mereka akan bergabung pada tanggal 8 esok hari. Yang jelas selain memberikan pengumuman, mereka juga memberikan edukasi kepada para pekerja baik yang menjadi anggota serikat maupun yang tidak berserikat untuk bisa mempelajari secara seksama terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan hajat hidup para pekerja. Misalnya soal ditiadakannya batasan pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak yang sebelumnya diatur maksimal 2 tahun atau 2 kali masa perpanjangan, namun di Undang-Undang Cipta Kerja ternyata ini dihilangkan, sehingga menurut para pekerja ada potensi para pekerja ini akan dikontrak seumur hidup, sehingga ini akan menghilangkan hak-hak para pekerja terutama soal pesangon dan juga apapun yang berkaitan dengan pendapatan mereka baik setelah mereka bekerja ataupun saat mereka bekerja. Ini yang menjadi perhatian. Selain itu juga mereka menyoroti potensi hilangnya UMR atau upah minimum regional ketika diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga tidak akan ada batasan antara pekerja yang berada di ring 1 dengan high risk atau resiko tinggi dan juga dengan biaya hidup yang tinggi seperti di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, kemudian dibandingkan dengan para pekerja yang berada di kabupaten terluar di Jawa Timur, sehingga ini yang membuat mereka khawatir. Ada banyak sekali sebenarnya, Amel dan Maggie, isu yang bisa mereka angkat, namun kita masih menunggu bagaimana sosialisasi di internal mereka. Karena mereka sendiri mengaku ada banyak sekali akses yang ditutup oleh DPR untuk mereka mendapatkan informasi yang utuh. Dan ini kemudian mereka sayangkan, sehingga mereka kesulitan untuk mencerna apa yang sebenarnya dibahas di dalam DPR. Karena mereka melihat bahwa proses pembahasan undang-undang ini sangat cepat dan tidak melibatkan banyak sektor, terutama sektor buruh itu sendiri. Yang jelas kalau Amel dan Maggie di Jawa Timur selama pandemi ini,
ada lebih dari 50.000 buruh yang di-PHK akibat dampak pandemi ini. Dan kalau dilihat dari angka kerja di Jawa Timur mencapai 21 juta dan hampir atau sebagian besar juga merupakan angkatan kerja baru yang pada 2019 yang lalu tidak terserap oleh dunia kerja di Jawa Timur, karena kita tahu semua di awal tahun 2020 ada pandemi COVID-19 sehingga ini membuat tenaga kerja baru atau tenaga kerja muda ini tidak terserap oleh dunia kerja yang ada di Jawa Timur. Ini yang juga dinilai oleh para serikat serikat pekerja atau serikat buruh menganggap bahwa ini merupakan alasan bagi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja muda, tenaga kerja baru ini dengan harga atau dengan upah murah dan dengan status kerja yang tidak jelas. Dan ini yang kemudian mendorong mereka baik bukan hanya sektor pabrik, Amel dan Maggie, tapi juga ada sektor perbankan, para pekerja perbankan, para pekerja perhotelan, karena hampir semua dari 50.000 orang yang di-PHK merupakan para pekerja di bidang perhotelan dan jasa hospitality lainnya. Selain itu juga ada elemen mahasiswa yang akan bergabung esok hari, dan diperkirakan dari estimasi yang saya terima informasinya, baik dari serikat pekerja maupun kelompok-kelompok pekerja yang akan datang ke Surabaya dari beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, kurang lebih jumlahnya akan 50.000 orang yang datang ke Surabaya. Ini memang dilema, Maggie dan Amel, karena kemarin saya mengatakan kepada mereka apakah mereka tidak khawatir akan ada penularan COVID-19 ketika mereka melakukan aksi dengan jumlah massa yang begitu besar. Mereka mengatakan tidak ada pilihan untuk melakukan aksi. Bahkan mereka kalau kemudian selama 3 hari rally demonstrasi seluruh Indonesia ini tidak digubris oleh pemerintah, mereka juga akan ancang-ancang melakukan mogok nasional. Dan tentu saja ini membuat para pengusaha di Surabaya dan Jawa Timur umumnya ketar-ketir, karena saat ini mereka sebenarnya sudah mulai beroperasi secara penuh untuk memaksimalkan baik produksi maupun pasar, tapi begitu ada ancaman mogok nasional, mereka juga akan ketar-ketir terkait bagaimana kemudian mereka bangkit setelah dihantam oleh pandemi ini, Amel dan Maggie. Yang jelas soal COVID, para buruh, para pekerja juga merasa dilema, karena menurut mereka tidak ada pilihan kecuali melawan, karena bagi mereka tertular COVID-19 dan kemudian berakhir dengan nyawa, atau kemudian mereka selamanya hidup sengsara ketika mereka diikat oleh Undang-Undang Omnibus Law ini. Mereka tidak ada pilihan, mereka mengaku akan terus melakukan aksi, bahkan sudah merancang akan melakukan mogok nasional. Maggie dan Amel. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Fandi atas laporan Anda. Tentunya kami juga akan terus memantau seluruh kawasan industri yang melakukan aksi demo sepanjang beberapa hari ini. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.